rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tsabbit janani wa adiril haqqa ala lisani. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai salah satu bentuk puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beriring salam sama-sama kita doakan selalu melimpahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada al dan sahabat sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, dan kepada seluruh alim ulama. Penghormatan ulun tuan yang pertama kepada Tunku Imam Syekh beserta para jajarannya yang kami percaya ulun tuan untuk membacakan rukun-rukun al-khutbah. Teristimewa kepada guru-guru ulun tuan yang hadir pada tempatnya dan juga kepada seluruh jamaah Jumat. Sebagaimana biasa, sebelum kita masuki dalam pembacaan rukun-rukun al-khutbah, para khatib menyampaikan sedikit nasihat keagamaan dengan harapan menjadi ilmu tambahan bagi kitanya dan ulang kaji bagi yang sudah memahaminya. Dalam perjalanan hidupnya, Allah Subhanahu wa taala neberi kitanya put macam. Ada 4 permata yang diberikan kepada setiap hamba untuk menjalani kehidupan dunianya. Sebagaimana yaitu yang dinakal li Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya yang bernama Nasaihul Ibad. Isinan dinakal yaitu sebuah hadis penjelasan Rasulullah bagaimana Allah memberikan kepada hambanya 4 permata. Arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yaziluha arba'atu asya. Artinya 4 permata tersebut akan hilang dan bahkan tidak pernah berbekas di dalam hatinya ketika seorang hamba tidak mampu menjaga dan merawat permata tersebut. Amal jawahir fal aqlu wad dinu wal haya'u wa amalus salihu. 4 permata tersebut, yang pertama Allah gebekali udip dan nyonya adalah dengan akal. Ma maknal akal? Apa itu makna daripada akal itu sendiri? Akal huwa nurun fi qalbi ya'rifu bihil haqqa wal batil. Dengan sebab li Allah nebuh netitipkan akal bagdanya, sehingga orang yang punya akal dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Sehingga ketika manusia tidak mampu membedakan benar dan yang salah, maka derajat manusia itu turun seperti derajat hewan-hewan yang lain. Sebagai contoh mudah dah pahami ji, salah satu hewan ji adalah kambing. Yang kambing ji dia punya akal, so dia tidak mampu membedakan mana rumputnya dan rumput orang lain, mana makanan yang patut dia makan dan mana makanan yang hana patut dia makan. Dengan mesti tekedi tak boleh kambing, yang kambingnya irat juga nama haji hijau kan, nama haji pajo yang madu irat. Kenapa? Karena dia tidak membedakan, tidak mampu membedakan. Alat pembeda hana pakji.
Namun ketika manusianya kagebi alat pembeda oleh Allah itu dalam bentuk akal juga masih hidup seperti hewan-hewan yang lain, maka bahasaannya gekere balhum adal. Bahkan manusia itu lebih buruk, lebih jahat daripada hewan-hewan yang lain. Padahal mereka punya akal, lahu qulubun la yafqahuna biha. Padahal mereka itu punya akal, gebi akal sebagai fasilitas udip kitanya untuk taturi nyan harta gop, nyo ada harum, nyo jut pubut, nyo hanje pubut. Tapi akal yang Allah berikannya hantam pernah tak gunakan bak kebaikan. Maka ketika hantam pernah tak gunakan bak kebaikan akal tersebut, maka ada sesuatu hal yang menyebabkan cacat akal tadi. Began disambung itu dalam hadisnya fal ghadabu yuzilu aqla. Yang bisa merusak, yang bisa membuat akal tanyo gelap, hana mampu memandang mana yang baik dan buruk. Salah satu adalah ghadab, marah. Ketika seseorang sudah dikuasai oleh marah, ditutupi yaitu akal tanyo oleh marah, sehingga hana deh lebaknya yang mana yang benar dan mana yang salah. Yang penting bersesuai dengan nafsu tu. Menyesal ada sesuatu, ada satu-satu permasalahan tidak sesuai dengan keinginan nafsu tayo, nya tetap salah. Karena yang menjadi pondasi kebenaran bukan akal, tapi dijadikan nafsu. Maka datanglah agama untuk menyamakan persepsi. Apa persepsinya? Ada standar benar menurut agama. Menyuikul agama A benar, maka mau tidak mau tayo selaku hamba Allah harus mengikuti itu benar. Nyo kepungsi pada akal. Namun akalnya akan gadah ketika timbul rasa marah yang luar biasa bak tayo. Ketika hana mampu letak kendalikan rasa marah, maka akan timbul itu sumpah serapah, caci maki dan sebagainya. Baik berhadapan langsung dengan orang yang tidak kita sukai ataupun secara berjauhan. Maka yang menghilangkan mutiara yang paling indah, sesuatu yang paling berharga bagainya adalah diri roh, yaitu kemarahan yang timbul pada diri kita akibat mengikuti yaitu keinginan-keinginan nafsu. Sehingga dalam kehidupan ura-ura menyurun dengan bengih hana pun dapat tahu. Urang di saat bengihnya dia gelap, tidak nampak kebaikan. Maka urang tengah bengihnya kadang-kadang roh terjadi yaitu tindakan kriminal. Roh ipoh gop untuk begah duduk akan menyesal di. Hanai sengaja ipoh begah. Artinya kemarahan itu bisa menutupi akal yang cemerlang. Maka akal itu akan hilang. Ketika akal hilang, maka derajat tanyo manusianya sama bahkan lebih rendah daripada hewan-hewan yang lain. Yang diceritakan di dalam kitab bahawa ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan itu tentang masalah bagaimana rendahnya itu pemikiran manusia, ketika Allah menyamakan manusia dengan hewan-hewan yang lain, hewan yang lain seolah-olah dia protes. Ya Allah, baik nak bersama kamu dengan manusia. Kamu nyoti pura nama tasbih dengan bahasa kami sendiri. Baik nak bersama kamu dengan manusia, mereka itu bertumpah darah, sedangkan kamu hanya pernah bertumpah darah. Nyan itu binatang sendiri, hewan-hewan yang lain juga tidak mau disamakan dengan manusia yang tidak punya akal. Itu permata yang pertama. Permata yang kedua yang Allah berikan kepada kita adalah ad-dinu. Agama ad-dinu ay asy-syariah, artinya agama yang melingkari, dia mampu melindungi tayo. Dengan sebab nama agama, maka gerak tayo, sikap tayo akan terlindungi baik dari arah luar atau dari dalam, sehingga hanta lewati batas-batas syar'i. Agama itu
ad-dinu nasiah. Dia menjadi pelindung, menjadi penasihat. Ketika tak nak bubut yang hana betul, maka karena kata kuasai yaitu agama lek teo, sehingga hanta lakukan atayan. Namun ketika tidak ada agama yang tak berkali lek teo, cuma udep teo biasa-biasa mentang, hanta tim jak ba majlis taklim, nabut di masjid, nyampe hada tim gaduh tak peratut dengan HP tu, gaduh lalai dengan TikTok yang. Sehingga tidak pernah tersampaikan kebaikan laulai teo, yang na sangat, yang na keburukan dan keburukan. Maka agama wat tak pegah ba urung model-model lagi yang tak pegah. Ini berdasarkan agama. Agama apa hanya itu di gimana pegah agama? Urung menyohana agama, hana merasa bahwa dia mendapatkan agama lewat sebuah perjuangan, yang perjuangan itu butuh pengorbanan, maka agama yang dia miliki tipis sat, lemah dah. Jino pakan tengok sayang tu. Kesemayang sehingga tak usahakan, tak ilah daya. Sesibuk apapun tengok, semayangnya bertalaksanakan. Pakan, katanya merasa bahwa itu agama penting bagi kita. Bahwa semayangnya merupakan suatu perintah dan yang merupakan hikmah yang paling utama, titik poin pertama bahwa Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahnya. Maka ketika kita tidak mampu kita sembah Allah dengan berbagai ragam ibadat, maka hana kira keluar daripada fungsi atau hikmah penciptaan itu sendiri. Man yang dikatakan dengan ibadat putra, ibadatnya hana meceh itu semayang, hana meceh puasa. Cuma ada yang kewajiban kun. Artinya bunyal Islam ya, untuk terbentuknya Islam mesti ada 5 pondasi tersebut. Al ibadah bukan kullu fi'lu mukallafin wa fi'lu mukallafin ala khilafi hawa nafsihi. Yang berkaitan dengan ibadat adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh mukallaf, artinya oleh orang yang sudah sampai umur balik dan berakal, yang pekerjaan tersebut berbeda dengan keinginan dia. Yang keinginan dia hendak khawatir kan tak duduk gero, tak baju bubu, tajib tapi rukuk-rukuk tajib. Tapi tak tinggalkan aktivitas yang lain menuju masjid untuk beribadah. Menanti pak bubu lain tak troyong, tak bantu orang lain. Hana mecehnya artinya. Hana meceh itu ibadat mahdhah. Ada ibadat, ada pekerjaan-pekerjaan yang lain juga digolongkan kepada ibadat. Sebagaimana pegah itu pengarang kitab Ta'lim bahwa yang dikatakan dunia itu apa? Dunia itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Yang kesimpulan ji. Akhirat, ibadat itu apa? Sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Letak itu jenis-jenis ibadat. Sehingga dalam hadis itu termasuk itu amalan saleh, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dengan ilmunya gop ju mitapeng yang halu, dengan ilmu yang tanya berikan kepada orang lain, urang ju minta nafkah hanapai hak cimucu, itu juga bermanfaat. Jadi jangan kita batasi yang gekun ibadahnya ke sembahyang, puasa, tutur kata yang baik, bertemu dengan orang, melemparkan senyum, tidak melirik orang lain, sang-sang tanya lebih hayu, yang juga dinamakan dengan ibadat. Hanya mesti ibadatnya subhanallah. Walau dia subhanallah memang diri ibadat. Artinya kita jangan membatasi diri dalam memahami ibadat. Tak bantu gop, tak pegah habang ngenggop secara lembut, tak tegur urangnya, itu juga ibadat. Dia tidak butuh modal. Nyotai haji butuh modal. Tapi ibadat-ibadat yang ringan, yang pebut, yang tak anggap, yang kadang-kadang hanya bermanfaat, bahkan itu lebih bermanfaat. Yang ketiga, permata yang diberikan oleh Allah adalah al-haya'u, malu, rasa malu. Begalan tarikh al-haya'u inkibadul qalbi anil ma'asillah.
Sempit gerakan tu, artinya mundur gerakan tanya ketika berhadapan dengan maksiat. Fisiriyah wa alaniyah, baik tanya sidot yang hendak bubuk kesalahan ataupun di kalayak ramai. Ini ada pegat dalam kitabnya bahwa al-haya'u nau'ani, haya itu, rasa malu itu timbul dari dua macam. Pertama, ada malu itu yang dibentuk oleh lingkungan. Malai yang timuh ataupun lahir malai yang dari lingkungan tempat berada tayo, maka malainya hana standar itu. Mana hana standar menurut lingkungan. Misalnya lingkungan tayo lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat. Hana urang lang kampung tanyo yang hana kerja but kuate but mingguan di melasah ataupun di masjid. Sehingga lagi tanya orang yo menyohan tajak malai tu. Nyekun malainya dibentuk oleh lingkungan. Atau tabo contoh lain, balai yang dibentuk di lingkungan gepegak gotong royong. Hana urang lang kampungnya yang hana getubit wate gepegat pengumuman gotong royong mandum tubit sehingga kita nyok ketika hana tak tubit nyan malai ke malai yang terlahir atau dibentuk oleh lingkungan. Tapi al haya'u minal iman adalah malu yang lahir gara-gara iman. Nyo yang kekun bahwa malu itu bahagian pada iman. Malu daripada bahagian pada imannya merupakan samaratul ma'rifah, hasil daripada memahami, mengerti hakikatnya Allah. Ketika seseorang hamba sudah mengerti bahwa Allah itu melihat, Allah memberikan apa yang kita inginkan, Allah memberikan fasilitas hidup kita, maka kita merasa malu. Saya malu tidak melakukan ibadat, saya malu tidak melakukan salat, saya malu itu berkata-kata kotor dan sebagainya. Nyan ikun malenya nyan hanale dibatasi di hadapan umum. Maka male pada saatnya pukul sidro atau di hadapan umum nyo akan menggiring dia untuk selalu berbuat baik. Karena ibadat tanpa ta'dhiman lillahi ta'ala dia bukan ibadat, bang. Jadi puno nak berkait pada ta'rif ibadatnya adalah ta'dhiman li rabbih. Dia mengagungkan Allah ketika melakukan ibadat. Dan semayang tujuannya untuk mengagungkan Allah. Berdoa mengagungkan Allah. Itu dinamakan dengan ibadat. Yang keempat, yang terakhir, johar yang diberikan oleh Allah adalah amalus salihah. Allah memberikan, mentakdirkan kita menjadi orang baik. Allah mentakdirkan udep danyo lahir hino di Aceh. Yang umum di urang Acehnya merupakan orang-orang yang beriman. Dari sisi beriman kita nyonyok baik. Ditambah lagi dari sisi amal. Karena iman itu harus diiringi dengan amal. Mancacat iman dayo. Beriman tok hana tak beramal pi hanje kebut. Tak beramal tok tanpa iman juga hana fungsi. Sehingga orang-orang yang di luar Islam, orang kafir, sebanyak apapun mereka menyumbang, faedah sumbangan tidak ada untuk di akhirat. Triliunan mereka menyumbang misalnya, tapi untuk harapan pahala akhirat hanya menumpak. Kenapa? Karena syarat dihansip. Lagi ibarat tanya carang dah. Tapi nan hana tak pasal bak rumah sekolah. Wate tak pasal soal ujian tayo bisa, nan tayo hana terdaftar. Nyada jarang detak itu bi ijazah. Hayu detak hari itu bi ijazah hasil. Menanti nyo label Islamnya sangat menentukan penentuan akhir tayo. Label mukmin tayo sangat menentukan ke mana arah langkah tayo. Karena kita meyakini bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang lain yang dia tidak berujung kehidupan ji. Kehidupan akhirat tidak berujung. Kehidupan dunianya ada batas waktu kan, hanya sementara. Maka dalam waktu yang sesingkat-singkat yang diberi Allah cuma 60 tahun, 70 tahun, kiban cara tengok back terperangkap dengan berbagai jebakan. Baik itu jebakan nafsu tanya dan juga jebakan daripada syaitan. Karena Allah kagebi yaitu berbagai mutiara kepada tengok, berbagai permata untuk bisa kita tak arungi kehidupannya dan tidak terjebak di dalam lumpur-lumpur dosa.
Mungkin hanya orang memandang jinot datamang dalam pembacaan rukun al-khutbah. Tunggu simak begagat supaya sah sembahyang tayung. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim.